وسلم اللهم صل محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كلام قديم لا يمل تنزه عن قولي وفعلي به أستفي من كل ambil Quran ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Jum'ah, surat berkumpul, surat berjemaah. Yusabbihu, bertasbih, lillahi, kepada Allah, milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ardi, apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Al-Malikil Qudus, Malik, Raja, yang merajai, yang mengatur, yang menciptakan, memiliki dan mengatur. Itu Allah. Al-Qudus, zat yang maha suci. Al-Aziz, zat yang maha mulia. Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Perintahnya untuk kebaikan kita, larangannya juga untuk kebaikan kita. Itu namanya Al-Hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Allah, dialah Allah yang mengutus fil ummiyina, ke dalam kaum yang ummiyin. Kalau tafsir para ulama itu ummiyin itu adalah orang kaum yang buta huruf dan baca. Namun di sini fil ummiyin yaitu Allah yang mengutus fil ummiyina rasulan minhum. Allah yang mengutus kepada umat
yang ummiyin, yang embok-embokan, yang dikit-dikit ibu, dikit-dikit bapak, dikit-dikit orang tua. Rasulam minhum, seorang rasul minhum, dari kalangan kalian, dari golongan manusia, sama, bukan dari golongan malaikat dan juga bukan dari golongan jin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Kanjeng Nabi Muhammad kepada umatnya yang ummiyin, yang ke embok-embokan. Apa itu ke embok-embokan bahasa Indonesianya? Kekanak-kanakan, dikit-dikit embok, dikit-dikit bapak, gak mandiri. Jadi umat yang gak mandiri, yang dikit-dikit pingin diperhatikan. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala ngutus kepada kaum yang ummiyin, kepada kaum yang embok-embokon? Yatlu alaihim ayatihi, untuk membaca atas mereka semua ayatihi, tentang ayat-ayatnya Allah, untuk membuka mata mereka semua tentang kekuasaannya Allah, ayat-ayatnya Allah yang terhampar di jagat raya. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, siang diganti malam, malam diganti siang. Itu bentuk-bentuk kekuasaannya Allah. Terus seperti itu, tatkala pagi matahari terbit, tenggelam diganti rembulan, diganti bintang-bintang. Gelap malam, malam dimasukkan ke siang, siang dimasukkan ke malam. Itu ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah yang mematikan dan menghidupkan. Itu juga ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakkihim, dan Kanjeng Nabi Muhammad diutus kepada kaum yang embok-embok itu untuk apa? Wa yuzakkihim, untuk membersihkan jiwanya. Tazkiyatun nafs, membersihkan dirinya. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab Al-Quran. Diajarkan sama Kanjeng Nabi kepada kaumnya, kepada umatnya, yang kebanyakan pada saat itu umatnya adalah umat yang embok-embokan, yang tidak mandiri, yang pemalas, tidak mau bergerak, tidak mau berpikir. Itu dilambangkan ummiyin. Makanya bodoh, umat-umat dahulu itu bodoh. Jahiliyah, dikatakan jahil karena kemalasannya itu. Dia tidak mau bergerak, tidak mau berpikir. Itu namanya ummiyin. Mbok-mbok, dikit-dikit mboke, dikit-dikit pae, ya. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab Al-Quran. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian, sebaik-baiknya di antara umatku, kata Kanjeng Nabi Muhammad, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Itu sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Wal hikmatah, dan hikmah. Setiap kejadian, baik itu baik menurut kita, baik itu buruk menurut kita, pasti ada hikmah di balik semua kejadian. Ini pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam tatkala mengajarkan hikmah kepada Kanjeng Nabi Musa alaihissalam.
di surat apa itu? Di surat Kahfi ya. Di surat Kahfi fantolako. Mana? Kapan? Fantolako. Ayat 74. Fantolako, maka tatkala keduanya berjalan, hatta hingga idza laqiya gulaman, ketika keduanya melihat ada seorang anak kecil, gulam, faqatalahu, maka kanjeng Nabi Khidir alaihissalam membunuhnya anak itu. Terus berkata kanjeng Nabi Musa, aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, kenapa engkau membunuh jiwa yang masih bersih? Nah, itu. Jadi hulam itu menandakan jiwa yang masih bersih. Jadi kalau kita beribadah jangan ke kekanak-kanakan ya. Hilangkan itu sifat kekanak-kanakan dari dalam jiwa kita. Tak boleh kita itu kembali ke umiyin, kekanak-kanakan, dikit-dikit mbok, itu kekanak-kanakan, jiwa kerdil, jiwa kekanak-kanakan. Sampai kapanpun kalau kita tidak menyadarinya, sampai kapanpun kalau kita tidak belajar tentang keilmuan itu, maka sampai tua pun, sampai mati pun, jiwa kekanak-kanakan, jiwa keembok-embokan itu akan tetap berada pada jiwa kita. Auzubillah, semoga Allah menjauhkan. Makanya dilambangkan oleh kanjeng Nabi Khidir alaihissalam untuk membunuh jiwa kekanak-kanakan yang ada di dalam jiwa kita. Apa contohnya? Ibadah pengen dilihat orang, berprestasi pengen dipuji orang, berbuat baik pengen dianggap baik sama orang. Intinya apa? Niatnya bukan karena Allah. Pengen dilihat orang tok, mirip seperti anak kecil. Seorang pemimpin juga seperti itu. Seorang yang dituakan seperti itu, pengen dilem orang. Itu ummiyin. Sudah tua namun masih pengen dilihat orang. Gak sadar, tetap sampai mati kita tetap ummiyin. Padahal pingin dilem orang, pingin dilihat orang, itu sebetulnya udah syirik ya. Syirik kecil. Wal hikmatah, dan setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Makanya kanjeng Nabi Khidir tadi membunuh anak kecil itu melambangkan bahwa di dalam jiwa kita sifat-sifat kekanak-kanakan yang ada di dalam jiwa kita harus kita bunuh, harus kita buang jauh-jauh biar tidak mengganggu dalam peribadatan kita kepada Allah. Karena syaratnya amal, syaratnya ibadah diterima oleh Allah itu dua. Yang satu kita tahu ilmunya, yang kedua kita melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sesungguhnya ada mereka itu umat yang ummiyin tadi itu min qablu, sebelumnya lafi dhalalim mubin, betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Syirik mereka itu, menyembah berhala, menyembah bintang, padahal semua bintang-bintang, matahari, rembulan, siang malam itu adalah ayatihi, ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan juga umat yang lainnya
Walaupun nggak ketemu, walaupun nggak ini sama, rata-rata umat terdahulu itu ummiyin, males untuk belajar, males untuk bergerak, males. Wa huwal azizul hakim, dan sesungguhnya dialah Allah yang maha mulia juga maha bijaksana. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah fadlnya Allah, karunia-Nya Allah, yu'tihi, diberikan kepada may yasha, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau sampean sadar bisa keluar dari jiwa-jiwa ummiyin, bisa keluar dari jiwa-jiwa keembok-embokan, bisa keluar dari jiwa kekanak-kanakan, bisa keluar dari childish, jiwa-jiwa kecil, jiwa-jiwa kekanak-kanakan, childish, bisa keluar. Berarti sampean mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu dzul, pemilik, fadlil azim, karunia yang besar. Matsalul ladzina hummilut Taurah, perumpamaan orang-orang hummilut Taurah, yang hafal Taurat. Hummilul Quran sama, Taurat permisalan, kitab Taurat permisalan. Milik siapa Taurat itu? Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Makanya dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Khidir untuk membunuh jiwa-jiwa kekanak-kanakan yang ada dalam jiwa manusia. Hummilut Taurah, orang yang hafal Taurat, hafal Quran. Kalau sekarang tsumma lam yahmiluha, kemudian dia tidak mengamalkannya, tidak mempraktekkannya, tidak mengajarkannya, kamatsalil himar, maka dia itu seperti dimisalkan himar. Tahu himar ya? Kuda kecil. Yahmilu asfaro, yang membawa buku-buku, membawa kitab-kitab yang tebal. Jadi orang yang hafal Al-Quran namun dia tidak mengamalkan, tidak memahami dan tidak mengamalkan Al-Quran itu, tidak mengajarkan Al-Quran itu, maka dimisalkan, diumpamakan oleh Allah seperti himar yang membawa kitab-kitab atau buku-buku. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah, seburuk-buruknya perumpamaan kepada kaumil ladzina, kepada kaum yang kadzdzabu biayatillah, yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, tidak mau, tidak menyadari, tidak mau tahu dan ingkar kepada ayat-ayatnya Allah, kepada tanda-tanda kekuasaannya Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang berbuat zalim. Siapa kaum yang membuat zalim itu? Kadzdzabu bi ayatillah, alladzina kadzdzabu bi ayatillah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat kauniyah maksudnya, tanda-tanda kekuasaannya Allah di jagat raya, di alam semesta, mematikan, menghidupkan orang. Awalnya kita tidak ada, sekarang kita diadakan, dan besok kita juga ditiadakan lagi. Itu tanda-tanda kekuasaannya Allah. Kita harus sadari itu. Kita harus sadari kalau ada jiwa-jiwa kekanak-kanakan, ada jiwa-jiwa childish, ada jiwa-jiwa keembok-embokan yang ada di dalam jiwa kita, kita harus membuangnya jauh-jauh. Kita harus membunuhnya. Kita harus berjihad, memeranginya. Jangan sampai jiwa keembok-embokan itu, jiwa kekanak-kanakan itu, jiwa childish itu dibawa sampai mati. Kalau sampai dibawa sampai mati, kita termasuk bi'sah matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah, seburuk-buruknya perumpamaan yaitu bagi kaum
yang orang-orang yang kadzabu bi ayatillah, yang mendustakan ayat-ayatnya Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk bagi kaum yang zalim. Jadi harus belajar ya. Belajar Al-Quran, belajar mensucikan jiwa dari sifat-sifat kekanak-kanakan, dari sifat-sifat ingin dipuji, ingin dielem oleh orang, oleh makhluk, itu dibuang. Kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak bisa. Setiap peristiwa pasti ada hikmah. Baik itu baik adanya ataupun buruk adanya, pasti ada hikmahnya. Tadi Bapak pergi ke TKP, tempatnya korban erupsi Gunung Semeru. Mungkin dengan cara seperti itu Allah menggugah hati-hati orang, hati-hati manusia untuk bergotong royong membantu sesama. Kemarin mungkin karena disibukkan oleh pekerjaannya, disibukkan oleh kesibukannya masing-masing, sehingga mereka tidak tahu mana di antara tetangganya, mana di antara teman-temannya, familinya yang berada dalam kesusahan. Dengan kejadian itu oleh Allah digugah hati mereka, sehingga mereka bisa gotong royong, bahu-membahu meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah, yaitu erupsi Gunung Semeru. Ada hikmah di balik itu, ada pelajaran yang harus kita ambil di balik itu. Kita tidak akan bisa memikul permasalahan sebesar apapun tanpa dukungan dan support dari orang lain. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Semoga bermanfaat. Allahumma arhamna waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.